Biar seru Mr. Record. Nah, kita bernyanyi bersama. Coba di unmute semuanya. Bisa ya? Coba. Ini baru beberapa yang unmute. Nah, Nara sudah. Bima tolong di unmute. Seandainya tidak bernyanyi, ya paling tidak sudah bergerak melalui tepuk tangan. Ziva, Mister masih tunggu. Ziva, ayo. Ziva. Zaki juga belum nih, belum di unmute. Nabila juga belum. Vino unmute. Alisa unmute. Oke, kita akan coba. Kita bernyanyi agar tetap semangat. Kita melakukan gerakan. 1, 2, 3. Tetap semangat, tetap semangat. Sebentar. Mister lupa sebentar. Mister yang buat kok Mister lupa ya? Sebentar. Tetap semangat. Oke, sudah Mister ingat sekarang. 1, 2, 3. Tetap semangat, semangat di hari Jumat. Jangan lupa untuk berzikir, juga baca sholawat. Tetap semangat, semangat di hari Jumat. Jangan lupa untuk berzikir, juga baca sholawat. Terima kasih mantap ya. Mudah-mudahan menambah semangat di pagi hari ini. Ada satu lagi semuanya, tolong semuanya berdiri. Mister juga berdiri. Mister mau lepas dulu. Sebentar biar lebih enak nih. Bentar. Lepas dulu. Silakan berdiri. Sudah? Udah Nanti bisa. ketika Mister bilang mana siswa yang hebat, kalian jawab ini siswa yang hebat. Bisa? Ya. Mana siswa yang pintar? Ini siswa yang pintar. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Nah, seperti itu ya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Kita coba ya. Siap. 1, 2, 3. Mana siswa yang hebat? Jawabnya, ini siswa yang hebat. Mana siswa disiplin? Ini siswa disiplin. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Seperti itu ya, diulang biar lebih semangat. 1, 2, 3. Mana siswa yang hebat? Ini siswa yang hebat. Mana siswa disiplin? Ini siswa disiplin. Mana? Ini. Yang mana? Buktinya apa? Jawabnya, saya siap belajar. Kami siap belajar. 1, 2, 3. Buktinya apa? Kami siap belajar. Kurang semangat. Kami siap belajar. 1, 2, 3. Buktinya apa? Kami siap belajar. Luar biasa. Tepuk tangan. Gerak dulu. Gerak karena motion effect emotion. Gerak mempengaruhi perasaan. Jika kita bergerak, insya Allah perasaan kita agak berbeda. Nanti buktikan ya, jika bergerak, perasaan agak berbeda ya. Agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Mister pakai ini kembali. Biar lebih mantap suaranya. Nah, seperti biasa ketika pembelajaran CB, siapkan selembar kertas untuk coret-coretan. Itu recordnya nggak dimatiin, Mister? Nggak apa-apa, sampai selesai. Oke. Ya, buat file Mister nanti. Suatu saat nanti dibutuhkan sekolah, Mister sudah siap. Oke. Ziva mana nih? Ziva dan Fanfan kameranya. Oke, kalau sudah kelas 6, Mister harap sudah tidak diingatkan lagi kesadaran diri sendiri untuk meng-on-kan kamera. Bisa ya? Nah, sudah disiapkan kertasnya
Sekarang ada 2 pertanyaan yang harus dikerjakan, bukan dikerjakan sih ya, dijawab. Yang pertama merupakan pendapat, dua-duanya sih pendapat ya. Pertanyaan pertama, tolong ditulis. Apa arti disiplin menurut kalian? Apa arti disiplin menurut kalian? Seperti tadi lagu yang sudah Mister berikan, mana siswa disiplin? Ini siswa disiplin. Mana ini? Yang mana? Yang ini. Seperti itu ya. Oke, sudah? Itu jawaban. Kok jawaban? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Hanya 2 soal aja. Hal disiplin apa? Hal disiplin apa yang sudah kalian lakukan? Atau boleh juga pertanyaan seperti ini. Kedisiplinan apa? Hal apa yang sudah kalian lakukan? Hal disiplin apa yang sudah kalian lakukan? Nah, silakan tulis jawaban kalian. Nanti seperti biasa akan dibacakan satu persatu. Dimulai dari nanti dari bawah. Dari bawah berarti dari Fan-Fan nih. Nanti berurutan nih Fan-Fan, Keisha, Ziva. Fan-Fan, mana kameranya Fan-Fan? Sepertinya sedang ke toilet atau kemana nih? Fan-Fan belum ada. Sudah selesai? Sambil menunggu mengerjakan, Mister mau izin untuk... Arti disiplin kan, Mister? Kenapa, Aaron? Arti disiplin kan? Iya, arti disiplin menurut kalian. Dari 15 anak, pasti ini mempunyai pengertian atau arti disiplin yang berbeda-beda setiap orang. Mister izin dulu mau ambil fotonya untuk activity record hari ini di absen guru. Pasang senyum terbaik. 1, 2, 3. Nah, Faiz luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar nih Faiz? Luar biasa. Iya, Fanfan, kenapa? Dari tadi ke disconnect terus. Oh iya, kemungkinan jaringannya ya naik turun ya. Mister juga ketika di sekolah nggak jaminan juga ya, terkadang juga di sekolah padahal wifi-nya bagus, tetapi kadang-kadang namanya jaringan naik turun, kadang pernah seperti itu. Lagi belajar apa, Mister? Oh ya sebentar, Mister infoin lagi. Kita hari ini kegiatan CB di jam pertama. Sebentar ya, Mister absen dulu. Fan, tolong disiapkan kertas selembar. Oke, Mister. Ya, siapkan kertas selembar dulu ya. Kalau sudah bilang ke Mister. Nanti ada 2 pertanyaan. Pokoknya katakan di dalam hati, I like a Friday ya. Saya senang hari Jumat. Pokoknya hari Jumat itu menyenangkan ya. Karena besoknya libur. Pertama besoknya libur. Yang kedua pembelajarannya yang sulit paling cuma di awal aja tadi kan. Mister, hari yang kedua paling nggak enak selain dari Senin apa, Mister? Hanya hari Senin sebenarnya. Sebenarnya sih nggak ada sebenarnya. Soalnya kan masih libur. Tapi aku tahu kalau besok Senin, jadi langsung rasanya nggak enak. Jadi nggak nyaman ya. Nah, sebenarnya sih tergantung dari pikiran kita nih. Kita kalau menganggapnya semua hari itu enak, nanti kita akan menjalani hari itu dengan enak, dengan nyaman ya. Aku hari Senin sama hari Kamis nanti aja Mister. Katakan I like. Biasanya orang tuh paling benci itu hari Senin biasanya karena kan kemarinnya libur gitu kan, sudah aktivitas kembali. Ya, tiba-tiba langsung kerja lagi ya ke sekolah. Seperti itu biasanya hari Senin. Tapi kalau Mister malah senang hari Senin. 4 hari lagi habis itu Jumat terus ulang. Kayak Mister di rumah. Pertama Mister di rumah, yang kedua hari Senin itu Mister ngajar paling sedikit hari Senin.
Enak banget, Mister. Iya, tapi kan ngerjain tugas yang lain juga. Hari Kamis gimana? Cuma nggak ada Zoom gitu. Hari Kamis cuma Emang kalau guru juga punya tugas, Mister? Punya, menyiapkan materi, betul, menyiapkan materi buat besok, kemudian nanti buat bikin soal buat daily test, kemudian ada tugas-tugas yang lain juga banyak, tugasnya di sekolah ini banyak ya. Guru itu lebih susah daripada student atau enggak sih, Mister? Gimana, Van? Kayak untuk pikirin tentang soalnya itu lebih susah pikirinnya gurunya pikirin soalnya atau studentnya yang kerjainnya? Oh, lebih sulit guru mencari soal-soalnya. Jadi guru itu membuat soalnya itu butuh waktu lama, tetapi anak-anaknya mengerjakan hanya beberapa menit. Cuma 30 menit udah selesai. Iya, jadi terkadang sedihnya seperti itu. Loh kok cepat banget sih ngerjainnya gitu kan? Kenapa nggak diperiksa dulu gitu kan? Langsung dijawab, disubmit gitu kan? Ya padahal kan membuat soalnya itu udah luar biasa. Mencari soalnya itu biar nggak terlalu sulit gitu kan? Itu butuh waktu yang lama juga bikin soalnya. Seperti itu ya. Dan guru itu pekerjaan 24 jam ya guru itu. 24 jam. Terkadang terkadang jam 9 malam atau jam 8 malam ada info dari sekolah juga, ada di grup sekolah ya, ada info. Kalau aku jam 9 udah nggak belajar, aku udah main aja. Jam 9, jam 9 malam ya, main aja. Jam 9 itu kalau misalnya udah siap-siap, persiapan mau tidur. 9:30 lah tidurnya, atau jam 10 paling lama. Van sudah? Belum ya pertanyaannya ya? Van, pertanyaan pertama. Apa arti disiplin menurut Van? Aku tulis atau kasih tahu? Tulis pertanyaannya dulu. Nah, nanti ketika temannya menjawab, Van boleh mencari jawaban. Ini pendapat sendiri ya. Yang kedua, ditulis pertanyaannya dulu, Van. Ada 2 pertanyaan. Tolong ditulis pertanyaannya dulu. Yang pertama, apa arti disiplin menurut Van? Yang kedua, Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Sultan. Akhirnya Sultan bisa masuk. Sultan, biar tidak tertinggal nih, Sultan tolong dengarkan pertanyaannya. Yang pertama, apa arti disiplin menurut kalian? Yang kedua, hal disiplin apa yang sudah kalian lakukan? Hal disiplin apa? Kedisiplinan apa yang sudah saya lakukan nih hingga saat ini gitu ya. Itu saja pertanyaannya. Silakan Van dan Sultan dijawab di selembar kertas, nanti akan dibacakan. Yang lain, Mr. Rasa sudah selesai ya. Karena sudah cukup lama waktunya. Nah, langsung aja nih kita mulai. Apa tadi Mister soal Mister? Soalnya adalah yang pertama nih, ditulis dulu di kertas lembar. Soalnya dulu ditulis. Apa arti kedisiplinan menurut Sultan? Arti disiplin. Iya. Kemudian itu nomor 1 ya. Yang kedua, hal apa kedisiplinan apa yang sudah Sultan lakukan saat ini? Oke, Mister. Ya, sudah ya. Sekarang kita ke Iron ya. Kita ke Iron, bersiap. Kita ke Iron untuk membacakan. Aku dulu, Mister. Nomor 2 aku belum coba. Oke, nomor 2 belum ya. Masih kita berarti ke Faiz. Kita ke Faiz ya. Silakan Faiz di unmute. Nomor 1, apa arti kedisiplinan menurut Faiz? Ya, kenapa Van? Habis Faiz boleh aku nggak, Mister? Sudah selesai, silakan Van. Nggak masalah ya. Yang mau duluan juga boleh ya. Itu lebih baik ya. Kalau misalkan mau minta duluan, silakan Faiz dulu. Berarti disiplin menurut aku dapat mematuhi dan menghargai peraturan yang ada. Mematuhi peraturan yang ada. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2, hal disiplin apa yang sudah aku lakukan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu kedisiplinan yang sudah Faiz lakukan selama ini ya. Oke. Iya. Oke, mantap Faiz. Terima kasih atas jawabannya. Disiplin menurut Faiz itu mematuhi peraturan yang ada. Itu arti disiplin. Kedisiplinan yang sudah dilakukan adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih Faiz jawabannya. Mantap, luar biasa. Kita ke Van sekarang.
Silakan. Sebentar, Mister. Oke. Disiplin menurut aku itu artinya niat mengikuti aturan. Niat mengikuti aturan. Kemudian yang nomor 2. Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh lebih dari Melakukan satu. apa Ya. yang orang tua disuruh. Melakukan apa yang orang tua perintahkan gitu ya. Iya. Apa yang orang tua suruh gitu ya. Berarti Aku udah, Mister. Berarti Fanfan Aku udah, sudah Mister. sebentar ya. Berarti Fanfan sudah melaksanakan ya, sudah melakukan. Selalu membuang sampah di tempatnya, kemudian selalu mematuhi perintah orang tua. Betul ya, Fanfan ya? Mister, aku Oke, Mister sekarang. ya sebentar Dani ya. Fanfan pertahankan ya kedisiplinan yang sudah dimiliki, kedisiplinan yang sudah dijalankan. Oke, Fanfan? Oke, sekarang ya terima kasih Fanfan. Berikutnya kita ke Ahdan. Anindya Rahman, tidak ada hubungannya dengan Mr. Rahman ya. Satu, disiplin merupakan pelakukan yang bisa menguntungkan kita. Terus yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu sama menaati protokol kesehatan. Sama menaati prokes. Mentaati protokol kesehatan ya. Yep. Terus mengumpulkan tugas tadi ya Dani ya? Yep. Sambil semuanya sama, Mister. Iya. Tadi kalau arti disiplin menurut Dani apa tadi? Peraturan apa? Merupakan pelakuan yang bisa menguntungkan kita. Perlakuan yang bisa menguntungkan kita. Betul. Ketika kita disiplin, itu pasti nanti bermanfaat untuk diri kita. Betul sekali ya. Contohnya Mister nih. Mister selalu datang tepat waktu ke sekolah. Mister berusaha datangnya itu waktunya itu tidak dimepet-mepetin. Misalkan absen guru itu tidak boleh lebih dari jam 6.45 ya. 6.46 sudah dianggap terlambat. Jadi Mister jam 6.15 sudah berangkat dari rumah. 6.15 sudah berangkat sampai di sekolah 6.20 terkadang ya. Kadang 6.25. Jadi Mister tidak mau ngepas-ngepasin. Biasanya yang rumahnya dekat itu biasanya ya kalau orang-orang rumah dekat dipas-pasin aja berangkatnya. Tapi Mister nggak mau, takutnya nanti di jalan ada sesuatu apa gitu kan ya. Akhirnya nanti terlambat. Kita kan nggak tahu kalau di jalan tiba-tiba misalkan ban kempes atau apa gitu. Makanya Mister agak berangkatnya agak pagian. Biar di subuh gitu Mister. Enggak gitu juga kan dekat. Naik motor paling cuma 5 menit sampai ke sekolah. Tapi terkadang berhenti dulu cari buat sarapan. Lama cari sarapannya ya. Antri biasanya. Antre. Antre. Mamanya harus pakai bahasa baku nih. Antre kan habis belajar. Ya kan habis belajar kata baku ya. Mau pergi kemana? Mau ke apotek. Beli obat ke apotek. Oke, lanjut ya. Kita terima kasih Dani. Kita habisin dulu deh voice-nya. Kita ke Zaki. Zaki, jangan senyum terus nih Zaki nih. Di-unmute dong. Silakan Zaki. Yang satu itu mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Yang kedua itu mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu yang sudah dilakukan Zaki sampai saat ini ya. Alhamdulillah ya. Iya tadi ada yang bertanya. Davin ya kenapa? Aku mau. Davin bertanya, Mister menjawab. Ya, seperti tayangan di TV ya. Kemudian terima kasih Zaki. Kita ke Bima sekarang. Bima, silakan. Bima, di-unmute. Nomor 1. Nomor 1 adalah mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Dan yang kedua adalah absen kehadiran. Absen kehadiran, Bima selalu tepat waktu, selalu absen kehadiran. Itu merupakan kedisiplinan, luar biasa. Terima kasih Bima ya, pertahankan. Bima dan Zaki pertahankan kedisiplinan yang sudah dilakukan. Itu pasti nanti bermanfaat. Ketika kalian SMP, nanti akan sudah terbiasa. Ketika tidak melakukan, ada sesuatu yang ini aja yang nggak enak gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak enak di hati ya. Karena biasa melakukan kebaikan seperti itu ya. Kita ke Vino sekarang.
Vino bersiap? Nomor 1 dan nomor 2. Dibacakan jawabannya. Nomor 1, arti disiplin adalah sikap yang selalu menepati janji. Sikap yang selalu menepati janji itu menurut Vino. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2, hal disiplin yang sudah dilakukan adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, Vino, terima kasih ya jawabannya. Menurut pendapat Vino ya, disiplin itu adalah apa tadi Vino? Bisa lupa. Disiplin itu adalah ada kata-kata menepati janji tadi apa di awalnya Vino, di unmute lagi? Sikap yang selalu menepati janji. Sikap yang selalu menepati janji ya. Oke, yang kedua Vino selalu mengumpulkan tugas. Betul memang ketika Mr. Cek tematiknya Vino selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti Vino sudah melaksanakan kedisiplinan mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Terima kasih Vino ya atas jawabannya. Pendapat Vino nomor 1, disiplin menurut Vino adalah sikap untuk menepati janji. Itu tidak salah ya. Berjanji kepada diri sendiri untuk menaati peraturan yang ada ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Oke, kita ke Iron Muhammad Aldi. Silakan Iron. Udah. Ya, silakan Iron. Disiplin adalah sikap patuh dan taat dalam melakukan suatu pekerjaan. Patuh dan taat untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian nomor 2. Kedua, ngumpulin tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan alhamdulillah di semester 2 Iron sudah aktif untuk mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Udah hijrah, Mister. Iya, hijrah menjadi lebih baik lagi. Iron selamat ya. Nah, waktu semester 1 nih Iron jarang sekali ikut Zoom ya. Jarang sekali, tetapi di semester 2 ini Iron, Mister tanya ke guru-guru lain juga, tidak hanya di tematik tetapi juga di pembelajaran lain selalu hadir mengikuti Zoom ya. Pertahankan ya Iron ya kedisiplinan yang sudah ada. Oke, terima kasih Iron. Kita ke Davin Parves ya berarti Parves ya. Silakan Davin, orang Amerika Latin ya. Yang pertama, disiplin adalah disiplin. Aku lihat jawaban. Iya, silakan dilihat dulu jawabannya. Disiplin adalah saat kita bisa mengikuti peraturan dengan baik. Saat kita bisa mengikuti peraturan dengan baik. Kemudian jawaban yang kedua. Masuk Zoom tepat waktu. Masuk Zoom tepat waktu ya. Sudah dilakukan ya Davin ya. Masuk Zoom tepat waktu ya. Mengikuti Zoom gitu ya. Selalu mengikuti kegiatan pembelajaran. Boleh seperti itu yang sudah dilakukan. Davin pertahankan ya. Pertahankan jika memang selama ini selalu ikut Zoom, itu pertahankan. Berarti Davin sudah melaksanakan kedisiplinan ya. Terima kasih Davin. Kecuali kalau sakit ya. Itu beda lagi. Atau ada keperluan yang sangat penting tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian kita sudah selesai ya untuk boys-nya. Sultan. Ternyata masih ada Sultan. Sultan hampir aja dilupakan. Sultan. Silakan. Ya, Mister. Ya, silakan Disiplin Sultan. tuh buat aku tertib, Mister, tertib. Disiplin menurut Sultan tertib. Kemudian jawaban nomor 2. Disiplin bangun tidur, Mister. Disiplin? Disiplin waktu bangun tidur, Mister. Disiplin waktu bangun tidur. disiplin. Iya. Sultan bangun tidur jam berapa? Biasa aku kadang-kadang nggak tidur tapi kadang-kadang ketiduran. Sebentar, kalau bangun tidur jam berapa? Kalau subuh? Kalau subuh jam 5. Jam 5 ya. Itu rutin setiap hari jam 5 terus. Iya, Mister. Ya, berarti Sultan sudah disiplin dalam hal bangun tidur ya. Pertahankan Sultan ya. Biasanya kalau kita sudah bangun, biasanya nih kita bangun jam 5 nih. Besoknya lagi itu biasanya dengan sendirinya kita dibangunkan oleh Allah. Tapi pernah juga aku Mister setengah 5, Mister. Oh, pernah setengah 5 ya. Intinya sih nggak beda jauh ya. Ketika kita sering bangun jam setengah 5 atau jam 4 atau jam 5, besoknya itu dengan sendirinya kita dibangunkan jam 4 juga, jam setengah 5 juga atau jam 5. Seperti itu ya. Jadi
Apa kita ya? bangunnya Aku kesiangan, suka jam bangun. 8 gitu, jam 8 besoknya hari Aku Senin. suka dibangun pagi untuk sekolah. Sekarang aku bangun setiap hari jam 6. Jam 6 ya sekarang ya. Oke, gini. Sebenarnya gini, Mister sudah buktikan ya, sudah pasang alarm nih. Iya. Mister buat jaga-jaga. Walaupun libur. Iya, walaupun libur ya sudah terbiasa jadi bangun pagi ya. Jadi gini, Mister pasang alarm jam 4 ya. Takut nanti kesiangan. Tetapi dengan sendirinya sebelum alarm itu berbunyi, jam 4 kurang sudah bangun. Besoknya juga seperti itu. Seperti itu terus ya. Itu karena kebiasaan kita ya. Itu karena kebiasaan kita, jadi kita bangunnya selalu dibangunkan jam Mister, kayaknya jam sebentar 4. lagi aku ke diskon. Oh iya nih, Soalnya Fanfa sudah mulai tadi nge-lag nih. ngelek-ngelek. Betul, Fanfa sudah mulai nge-lag nih. Nanti seandainya putus ya, nanti Mister sudah tahu ya karena jaringan ya. Mudah-mudahan nanti tematik bisa ya, karena nanti ada materi Ya yang akan Mister suaranya sampaikan. ngekat terus. Oh gitu. Oke, langsung aja nih, biar cepat. Kita ke Salma sekarang. Kita ke Salma dulu ya. Silakan Salma di unmute mendengarkan pendapat Salma. Silakan Salma. Menurut saya disiplin adalah Mister, aku mau nge-live habis itu join. Salma sebentar ya. Ya, kenapa Fanfan? Oh, Fanfan sudah keluar ya. Oke, silakan Salma lanjutkan. Menurut saya disiplin adalah menaati peraturan. Menaati peraturan. Oke, kemudian jawaban nomor 2. Mengerjakan PR tepat waktu dan selalu hadir di Zoom. Selalu hadir di Zoom dan mengerjakan PR tepat waktu. Mantap ya. Selama Salma ya sudah melaksanakan kedisiplinan dari hal yang terkecil dulu ya. Dari hal yang terkecil, nanti hal terkecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Percayalah ya. Percayalah dari hal yang terkecil dulu. Terima kasih Salma. Kita ke Nabila. Alhamdulillah udah bisa, Mister. Oh, sudah bisa Fanfan ya. Oke, tetap di Zoom ya Fanfan ya. Kita mendengarkan jawaban dari teman kita, siapa tahu tuh ya jawaban dari teman kita itu ada ilmu yang bisa kita ambil gitu. Ada sesuatu yang bermanfaat bisa kita ambil. Silakan Nabila. Disiplin menurut aku adalah disiplin merupakan taat dan patuh terhadap tanggung jawab. Patuh terhadap tanggung jawab. Oke, kemudian kedisiplinan apa yang sudah dilakukan oleh Nabila? Masuk sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Masuk sekolah tepat waktu atau absen tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya, betul sekali Nabila. Selamat ya Nabila ya. Kedisiplinan yang sudah ada harus dipertahankan. Kalau perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih Nabila. Kita ke Sarah. Sarah, silakan. Apa arti disiplin? Disiplin merupakan taat dan patuh aturan yang ada. Kemudian, nomor 2. Memakai seragam saat sekolah, datang Zoom tepat waktu, mengerjakan tugas sebelum deadline. Ya, mengerjakan tugas sebelum deadline, kemudian tepat waktu hadirnya. Apalagi tadi tepat waktu, kemudian memakai seragam ya. Sarah selalu memakai seragam sesuai dengan harinya ya. Yang lain bukannya tidak memakai seragam, yang lain itu memakai seragam, tapi ada yang nggak pakai seragam karena sudah kekecilan ya, sudah kesempitan karena efek dari kita nggak pakai seragam, Mister. Kita nggak pakai seragam. Efek dari PJJ nih ya, semuanya pada tumbuh, tapi tumbuhnya bukan ke atas, tapi ke samping dan ke depan, alias perutnya buncit ya. Karena kebanyakan makan nih pas PJJ nih ya, makan terus, aktivitas geraknya kurang ya, betul? Betul ya, dikit-dikit makan, terus buka HP atau laptop, makan lagi sambil ngambil tidur gitu ya. Jadinya ya yang ada malah tambah gemuk atau gendut sih yang betul. Tambah gemuk ya, tambah gemuk. Oke, terima kasih Sarah. Kita ke Kesia. Kesia, silakan. Nomor 1, disiplin adalah taat terhadap tanggung jawab.
Taat terhadap tanggung jawab. Nomor 2, sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu atau absen. Untuk saat ini absen ya, absen di Google Classroom itu tepat waktu. Kalau misalkan sudah tatap muka nanti ketika di SMP ya, nanti datang tepat waktu, kemudian selalu mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Kalau di asrama gimana, Mister? Kan ditegur, Mister. Kalau di asrama itu juga kan lebih ini lagi, lebih ketat lagi. Kalau di asrama itu kan ada waktu-waktunya kan. Kalau di pesantren itu ada waktu-waktunya, misalkan jam 2:30 harus sudah bangun untuk melaksanakan tahajud, kan betul ya kayak gitu. Ada jadwalnya tuh kalau di pesantren sudah terjadwal. Mister, katanya ujian untuk lab school-nya itu nggak boleh matiin kamera, nggak boleh nge-mute. Sudah ujian belum ya? Belum, tapi aku belum, ya? dikasih tauin sama teman. Oh, nanti seperti itu ya? Nanti seperti itu ujiannya. Iya, biar untuk supaya tidak mencontek gitu ya. Jadi bisa mengawasi, bisa mengawasi petugasnya. Jadi tetap diaktifkan Zoom-nya. Itu lebih bagus memang, lebih biar lebih bagus lah untuk tesnya gitu kan. Hasilnya nanti memang. Ini kalau ke toilet gimana, Mister? Nah, kecuali kalau ke toilet itu tidak bisa dilarang. Masa dilarang mau ke toilet gitu kan ya? Boleh kalau ke toilet. Yang jelas mungkin tidak boleh mematikan kamera gitu ya, biar mungkin bisa terawasi. Tetapi sih intinya sih gini, ketika walaupun kameranya tetap dinyalakan, tergantung dari anaknya. Kalau memang anaknya itu tidak jujur, dia bisa aja tuh di kamar mandi atau tidak terlihat kamera, bisa saja buka yang lain kan. Alasannya dia mau ke toilet tapi dia buka yang lain, tapi bukannya tidak dikenai kamera tuh ya. Bisa aja seperti itu, tapi di sini dilatih, PJJ itu dilatih kejujuran. PJJ itu dilatih kejujuran kalian ya, jujur atau tidak. Yang penting itu jujur. Yang paling penting itu jujur ya. Dimanapun kalian berada itu harus jujur ya, harus jujur. Ya. Itu pesan dari Mister ya, mudah-mudahan kalian ingat selalu, intinya dimanapun kita berada kita harus jujur. Apapun keadaannya, kita harus jujur. Itu yang paling penting pokoknya. Kalau kita jujur, insya Allah kita akan dipercaya oleh orang lain. Sekalinya kita berbohong, kita selalu jujur, tapi kita pernah sekali berbohong. Kemudian kita ketahuan berbohong, kemudian kita sudah bertaubat, sudah tidak mengulangi lagi, tetapi orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita. Ya, karena kita sudah melakukan kebohongan. Makanya usahakan jangan pernah berbohong, harus jujur. Itu sedikit tausiah dari Ustadz Maulana. Muhammad Nur. Oke, kita ke Salma sudah, Nabila sudah, Sarah sudah, Keisha sudah. Nara belum ya? Kita ke Nara. Silakan Nara. Nomor 1, patuh kepada peraturan. Patuh kepada peraturan. Nomor 2, hal disiplin apa yang sudah Nara lakukan? Mengikuti Zoom tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Betul sekali, luar biasa ya. Nara selalu datang, memang Nara selalu mendapat predikat nomor 1, kalau tidak 2 atau 3 yang selalu masuk Zoom di awal ya. Itu suatu kedisiplinan ya. Yang lain boleh tuh ya. Saya mau nomor 1 nih. Boleh seperti itu ya. Itu ada rasa apa ya, kebanggaan ketika kita bisa masuk Zoom lebih awal. Ada rasa bangga, ada rasa wah ternyata saya bisa ya. Seperti itu ya. Semua pasti bisa kalau mau mencoba dan berusaha. Nara selalu mengerjakan tugas tepat waktu, betul sekali. Ketika Mister lihat di Google Classroom selalu tepat waktu mengerjakan tugasnya, selalu submitnya tepat waktu ya. Nah, Nara sudah. Terima kasih Nara ya, Mister ucapkan. Nara sudah, Salma, Davin, Iron, Nabila, Bima, Zaki udah belum ya? Zaki tadi udah ya. Zaki, Vino, CM, bukan sentimeter ya. Kemudian Sarah, Dani, Fanfan, Keisha ya. Sudah mengutarakan semua apa itu arti disiplin dan kedisiplinan yang sudah dilakukan selama ini. Nah, Mister akan share materi hari ini. Tetapi sebelum Mister share, ada sebuah video
ada sebuah video. Masih ingat materi minggu lalu apa materinya? Apa? Biasa karena biasa. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Nah, Mister buktikan sendiri. Mister melakukan melempar bola melempar bola ke arah botol. Nah, botol itu 3 kali Mister melakukannya, 3 kali berhasil. Kalau sekali masih kebetulan ya. Kalau sekali itu kebetulan, 2 kali kebetulan. Tapi kalau 3 kali itu bukan kebetulan. Kenapa bisa? Karena Mister biasa melakukannya. Sering latihan. Seperti apa videonya? Saksikan videonya berikut ini. Sudah terlihat? Ini Mister lomba sama kayak gitu, Mister. Ini di kelas tadi Mister buatnya hari ini. Oh. Ini bolanya udah di mana? Bolanya ada di kelas, bola kecil nih, seperti ini ya. Sudah? Oke. Sebentar. Ada kesalahan, sebentar. Udah selesai. Oh, tadi udah muncul ya? Sebentar. Udah selesai. Ini ini. Bisa ulangi lagi deh. Di mana bisa nggak kelihatan? Itu yang pertama berhasil. Kemudian Mister melakukan lemparan yang kedua. Mister kemarin hujan deras ya? Ya, itu yang kedua sebentar. Terakhir yang ketiga, apakah berhasil? Bismillah. 1, 2, 3. Ternyata berhasil dan itu bukan suatu kebetulan. Katakan sempurna ya. Ya, yang pertama berhasil. Kalau cuma sekali tuh kebetulan bisa aja. Kebetulan tuh Mister lemparnya pas gitu kan. Tapi ini 3 kali. Kenapa bisa? Karena sering latihan dan terbiasa. Bisa lemparnya dari depan kelas. Nah, iya, dari depan kelas betul sekali. Tapi agak nggak terlalu jauh banget, sih. Mister. Beberapa meter. Iya, kenapa? Di whiteboard ya, Mister. Jauh banget. Enggak terlalu jauh. Enggak dari whiteboard. Oh. Enggak. Satu lagi berhasil. Oke, katakan sempurna. Katakan sempurna. Sudah ya? Nah, ini Mister baru mau nge-share materi dulu nih. Materinya ya tentang disiplin. Materinya 10 menit. Ya. Ini pakai akun berbayar, jadi tidak usah khawatir. Gak ada tugas. Ya, kalau CB memang tidak ada tugas. Oh iya, lupa. Nah, kita hanya bincang tugas santai. Tematik ada, tetapi tidak harus hari ini dikerjakannya karena akan membuat sesuatu. Membuat apa? Gaspol, ya luar biasa gaspol nih. Kayak naik motor aja nih gaspol. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Mister mau share hanya sebentar aja. Udah. Apakah waktu adalah suatu nikmat Allah? Betul atau tidak? Betul ya. Nah, bayangkan jika nikmat waktu diangkat dari kita dan meninggalkan kita ya. Kemudian, Wassalam. Sebentar ya. Siapa? Ini apa? Nggak usah dibayar. Ntar aja. Udah nggak usah dibayar. Buat panasin aja mari. Benar ya udah. Udah iya beneran. Ada. Iya serius. Iya. Gimana sih? Iya. Iya. Siapa? Ada security sebentar ya.
Lanjut. Ya, security ya. Manajemen waktu. Nah, Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu ada di dalam Quran. Surahnya sering kita dengar, sering kita baca. Betul sekali. Al-Asr. Ya, yang artinya demi waktu atau demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih atau kebaikan. Jadi semuanya merugi nih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat ya. Kemudian saling menasehati. Dan satu lagi, saling menasehati untuk kesabaran. Menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran. Jadi harus saling menasehati antar teman, antar saudara ya. Seperti itu arti dari surat Al-Asr ayat 1-3. Kemudian Mister screen-nya agak buram, Mister. Agak buram. Sebentar. Allah telah memberikan setiap hari waktu yang sama 24 jam ya. 24 jam. Kemudian ini manajemen waktu menurut manajemen waktu dari Rasulullah. Bisa dilihat? Rasul bisa dilihat nggak? Muncul nggak? Nggak bisa. Betul nggak muncul? Gitu, misal tulisannya buram itu buram. Dia tulisannya agak buram gitu, misal. Oh ya udah gini aja, nanti kan tetap Mister ini ya, tetap bisa posting ya. Lumayan bisa kelihatan sih, misal. Siapa yang jelas? Yang jelas tolong info ke Mister siapa yang. Jadi kan soal dulu sebagai pola disiplin. Terapkan pola berpikir investasi. Iya, betul sekali. Sudah bisa ini ya, sudah bisa terbaca. Misal aja yang bacakan. Yang pertama itu jadikan sholat sebagai disiplin, karena sholat itu kan tepat waktu. Kita harus tepat waktu dalam sholat, berarti kita sudah disiplin dalam waktu. Kemudian terapkan pola berpikir investasi. Yang investasi ketiga, maksudnya kerja gitu misalnya di kantor itu. Terapkan, bukan investasi itu kan bisa kita investasi amal ya. Kita bisa investasi amal untuk akhirat. Seperti itu ya. Kemudian terus produktif. Harus produktif mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Jangan biarkan waktu terbuang percuma ya. Jangan terlalu lama bermain game. Boleh bermain game, tapi sekedarnya aja. Jangan terlalu lama ya. Nanti kalian tidak produktif dan tidak menghasilkan apa-apa. Waktu terbuang percuma. Game ada hasilnya juga, Mister. Manfaatnya ada nggak, Mister? Ada, tapi manfaatnya sedikit. Saran Mister boleh bermain game, tapi waktunya sekedarnya aja, jangan berlebihan. Tapi sebenarnya main game tuh karena ada ini kan, Mister. Ada apa? Turnamen game. Ada turnamen, nanti ya. Bisa manfaatin. Iya, bisa bermanfaat, dapat hadiah ya, seperti itu ya. Iya. Atau bisa juga memperbanyak, jadi menambah teman, betul? Menambah teman, iya. Jadi manfaatnya ada ya, tapi jangan terlalu sering main game itu ya. Kemudian manfaatkan setiap peluang yang ada. Jika diberikan kesempatan untuk berbicara, lakukan. Manfaatkan setiap peluang yang ada. Ketika diberikan kepercayaan untuk azan, misalkan azan di sekolah, di masjid Qatrun ada, lakukan. Ya, lakukan ya. Bertiga doang terus Mister. Iya, yang lain bukannya nggak mau, mungkin masih malu gitu ya, malu atau belum berani. Yang lain coba ya nanti ya. Ketika disuruh gurunya untuk ke depan mengerjakan matematika misalkan, ketika sudah pembelajaran di kelas, manfaatkan setiap peluang. Mau aja. Mau salah, mau benar, yang penting sudah mencoba, berusaha. Seperti itu ya. Nomor 5, jauhi sikap menunda-nunda. Nah ini ya. Nah, jauhi sikap menunda-nunda. Jangan ditunda, takutnya terlupa. Mister selalu mengingatkan, jangan tunda, khawatir terlupa ya. Kalau ketika ingat langsung kerjakan. Kemudian yang keenam, cepat, bukan tergesa-gesa atau terburu-buru. Berbeda antara cepat dengan terburu-buru. Kalau cepat itu penuh perhitungan, kalau terburu-buru itu
Tidak ada perhitungan sama sekali ya. Itu terburu-buru namanya, tergesa-gesa. Kemudian kalau orang Batak bilangnya tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Iya. 7, rutin melakukan evaluasi ya. Itu logat orang Batak. Rutin melakukan evaluasi. Dan soal padu sebagai pola di sebagai. Nah, rutin melakukan evaluasi artinya rajin melakukan introspeksi diri ya. Oh, saya sudah melakukan ini, benar nggak ya? Oh, ternyata salah ya. Saya nggak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Itu namanya introspeksi diri atau melakukan evaluasi. Ini bukan Miss Eva ya, tidak ada hubungan dengan Miss Eva. Ini cuma evaluasi aja ya. Uswaluasi, Mister. Maulana luasi. Mau luasi. Desiluasi. Deviluasi. Terakhir eksplanasi. Teks eksplanasi lagi ya. Sudah bosan Mister teks eksplanasi terus gitu. Dari tema 3 tuh ya, teks eksplanasi terus. Sampai sekarang masih ada. Entar siap-siap ya. Eksplanasi. Nah, disiplin tidak hanya sebagai seorang pelajar ya, Mister juga ya. Disiplin itu dalam melaksanakan ibadah dan belajar. Seorang guru walaupun guru masih terus belajar ya, tidak boleh berhenti. Terus belajar seperti kalian. Apabila ada surat Al-Insyirah yang sering kalian baca juga ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Ini artinya ya. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain ya. Kalau urusan ini sudah selesai, kerjakan urusan yang lain. Ada juga hadis menunda-nunda melaksanakan kewajiban termasuk kezaliman. Wow. Ini hadisnya sangat menyentuh. Menunda-nunda melaksanakan kewajiban termasuk kezaliman ya. Berarti kita berdosa terhadap diri kita sendiri. Ini menurut Jim Rohn ya nih ya, Jim Rohn. Ya. Ini arti disiplin menurut dia. Kenapa, Meh? Ada yang bisa mengartikan? Disiplin merupakan jembatan di antara tujuan dan keberhasilan. Yang lain? Ada yang bisa mengartikan? Pan-pan? Pan-pannya masih ada nggak nih? Coba kita lihat. Sudah selesai ternyata ya. Jadi hari ini materinya seperti ini. Tetap Mister deh jadinya. Tetap Mister kirim nanti ya. Tetap Mister posting materi ini di GSE. Nah ini tolong diingat ayatnya. Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Dan Al-Asr ayat 1-3 wal asr yang sering kalian baca ketika pulang sekolah ya sebelum membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin. Kadang aku subhanalladzi sakhkhara lana kalau pulang jalan kaki. Memang jalan kaki itu ya jalan kaki juga doanya sama aja Dani ya, bisa juga bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Itu kan bertawakal, berserah diri. Bisa seperti itu. Sudah selesai. Nah, sudah selesai Mister tutup dulu. Terima kasih yang masih bertahan 12 orang. Berarti jaringan internetnya kalian sedang bagus. Mister ucapkan terima kasih sudah 9.31 lebih 1 menit. Mohon maaf. Gak mau masuk Zoom Mister kata En. Gak mau masuk Zoom ya. Telah 1 menit ya 2 menit nggak apa-apa ya. Sekarang kegiatan CB kita telah selesai. Yuk kita sama-sama tutup dengan berdoa. Untuk doa dipimpin oleh sebentar sebelum menutup dengan doa. Mudah-mudahan CB kita pada hari ini memberikan manfaat ya. Memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya. Untuk doa dipimpin oleh silakan pemilik warna coklat.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kesya, kemudian terima kasih Nara, Salma, Airan, Bima, Zaki, Vino, Rifat. Rifat baru masuk, nggak apa-apa ya. Rifat, terima kasih ya. Terima kasih. Kemudian Dani, Kesya, Nabila dan Sarah ya. Oh iya tadi misalnya dapat info Rifat jaringannya ya lagi kurang bagus ya. Oke, terima kasih Mr. Akhiri. Nanti ketemu lagi jam 10. Ada tebak-tebakan dari Mister. Tebak-tebakannya apa? Tunggu nanti ya. Oke. Mr. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh beristirahat. Boleh ngemil lagi seperti Ziva. Mana Ziva nih? Ngemil dulu, ngemil.